2 Korintus 6 ayat 14, Gimana? janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Seimbang dengan orang Seimbang yang tidak. dalam arti agamanya, Itu bukan pemikir firman Tuhan dong itu. Itu kan surat Paulus. Korintus. Surat Paulus itu. Berarti Paulus itu. Ya, kita komentari soal Felix Xiao. Dia bilang itu bukan firman Tuhan, itu Korintus, surat Paulus pada Korintus. Logikamu di mana, Felix? Sekarang saya tanya kau. Kitabmu suruh mengimani Taurat, Mazmur, Jabur ya, Mazmur nih, dan Injil. Sekarang saya tanya kamu, Felix, kamu jawab dengan jujur. Siapa yang tulis kitab Mazmur? Siapa yang tulis kitab Mazmur? Sekarang kau jujur, Felix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Para Polikardus semakin panik teman-teman. Semakin panik karena mereka melihat makin banyak influence orang-orang terkenal yang akhirnya mendapatkan hidayah. Akhirnya memutuskan mualaf. Dan tentu saja orang-orang ini akan mempengaruhi banyak orang-orang Kristen di luar sana untuk mereview, untuk mencari tahu mengapa idola mereka ini bisa jadi mualaf. Apa yang mendasari? Itu akan membuat makin banyak orang belajar Islam. Yang sebelumnya nggak kenal Islam, jadi kenal. Karena kita nggak pungkiri, teman-teman. Masih banyak orang-orang nonis. Ya, orang-orang di luar Islam yang tidak tahu, tidak ngerti tentang ajaran Islam. Yang mereka tahu Islam itu apa? Yang mereka tahu Islam poligami, Islam kejam, Islam ngebom, Islam sadis, dan sebagainya. Di Indonesia yang mayoritas negara Muslim, masih banyak orang-orang non-muslim yang pemahaman tentang Islamnya kacau balau. Silakan kalian tes, silakan kalian coba survei. Kalian tanya kepada orang Kristen, apa yang mereka ketahui tentang Islam? Pasti ngaco, amburadul. Beda kalau kita ditanya tentang kekristenan. Kalau orang Islam ditanya orang Kristen, ya mereka tahu Tuhannya Yesus. Yesus pernah disalib. Yang mereka ketahui semua sesuai fakta. Beda dengan kalau Kristen ditanya Islam, jawabannya ngaco semua. Tidak sesuai realita. Itu yang terjadi. Itulah kenapa dengan banyaknya influence yang menjadi mualaf, itu akan membuat banyak orang belajar. Apalagi kita bersyukur. Zaman sekarang udah zaman media sosial aktif, bebas. Gampang diakses. Kalau dulu, yang menguasai hanya Polikardus. Yang menguasai hanyalah orang-orang pembenci Islam, Islamofobia. Sekarang semua orang bisa akses dan mulai banyak konten-konten yang mempelajari agama. Yang sebelumnya, misalnya diskusi-diskusi umum, sekarang mulai merambat, mulai membahas perbandingan agama. Contohnya, kita lihat sekarang ya, ada Raymond Chen, yang sebelumnya bahas bisnis, sekarang sudah mulai nih, bahas agama. Denny Sumargo, bahas agama. Ya, mulai teman-teman. Dan ini membuat makin banyak orang mengenal dan mengetahui kebenaran. Dan tentu saja hal itu dibenci oleh Polikardus. Dibenci oleh mereka, teman-teman. Mereka ingin kebenaran itu ditutupi. Mereka ingin fakta itu kalau bisa dikubur selamanya. Supaya orang modal iman saja. Supaya orang nggak tahu kebenaran. Dan salah satunya adalah Tante Louis yang sedang kejang-kejang, teman-teman. Ya, kalau kita bilang Tante Louis Prasetyo ini salah satu Polikardus, ya bisa dibilang apologet lah, apologet Kristen yang sedang stres, sedang pusing dengan sepak terjang para influencer sekarang. Bahkan dia menuduh Ustadz Felix Xiao ini sedang mencoba menyesatkan seorang cewek cantik. Jadi ini agak lucu ya teman-teman. Dia membahas seorang wanita yang dia tuduh, yang dia fitnah, sedang disesatkan oleh Ustadz Felix Xiao, tapi dia nggak kenal perempuan itu. Ini kan lucu itu. Kamu bahas seseorang, minimal kamu belajar, kayak minimal kamu cari info ini siapa orangnya. Saya kadang bingung ya, lihat channel-channel Polikardus. Mereka kalau bahas sesuatu, mereka nggak searching dulu, mereka nggak cari tahu, mereka nggak gali informasi dulu. Siapa wanita tersebut, siapa orang yang sedang dia bahas. Jadi cuman asal bunyi aja, yang penting buat konten. Tapi nggak mau cari tahu kebenaran, tidak mau cari tahu data-data. Jadi dia sedang membahas tentang seorang wanita yang ikut menjadi narasumber di channelnya Raymond. Di mana wanita tersebut itu bertanya tentang kehidupan, agama, dan yang menjelaskannya adalah Ustadz Felix Xiao. Ya, yang menjelaskan Ustadz Felix Xiao. Jadi menurut Tante Louis ini sedang disesatkan.
sedang disesatkan menurut Tante Louise, teman-teman. Dan siapa perempuan tersebut? Perempuan tersebut adalah Feren Ornella, seorang influence dari Surabaya. Dan ini Feren Ornella ini bukan wajah baru di dunia marketing, di dunia sosial ya. Dia itu adalah project manager di Sosial Kita dan cukup aktif di media sosial. Ya mungkin si Tante Louise saja yang nggak tahu. Dan Feren Ornella ini bukan orang bodoh. Dia orang yang pintar. Dan kita bisa lihat ya dari cara dia bertanya, bagaimana dia ngobrol. Ini orang yang berisi, bukan bocah-bocah kosong yang pasti ya. Dia bukan bocah-bocah kosong. Dia orang pintar. Apalagi karir pekerjaannya luar biasa. Dia tamatan Universitas Kristen Petra, sarjana akuntansi dan keuangan, keahliannya di bidang marketing. Di bagian konten kreatif, kampanye digital, dan semua yang berbau online. Ini orang-orang pintar. Ya, orang pintar. Saya sudah cek. Bahkan sebelum membahas Tante Louise ini ya, saya sudah agak tertarik saat saya melihat podcast tersebut. Oke, bagaimana podcast dan fitnahan dari Tante Louise? Kita dengarkan. 2 Korintus 6 ayat 14, Gimana? janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Seimbang dengan orang Seimbang tidak. dalam arti agamanya. Itu bukan pemikiran. firman Tuhan dong itu. Itu kan surat Paulus. Korintus, Surat Paulus itu. Berarti Paulus itu. Ya, kita komentari soal Felix Xiao. Dia bilang itu bukan firman Tuhan, itu Korintus, surat Paulus pada Korintus. Logikamu di mana, Felix? Sekarang saya tanya kau. Kitabmu suruh mengimani Taurat, Mazmur, Jabur ya, Mazmur nih, dan Injil. Sekarang saya tanya kamu, Felix, kamu jawab dengan jujur. Siapa yang tulis kitab Mazmur? Siapa yang tulis kitab Mazmur? Sekarang kau jujur, Felix. Yang tulis kitab Mazmur itu Daud. Ada Musa juga. Ada beberapa orang yang menulis itu. Terus kamu bilang itu bukan firman Tuhan karena yang menulis Daud. Bagaimana? Ayo kamu jawab. Itu firman Tuhan atau bukan? Ya, yang kedua, yang tulis kitab Taurat siapa? Felix, siapa yang tulis kitab Taurat? Musa kan? Terus yang tulis kitab Musa dan itu bukan firman Tuhan menurutmu, Felix? Kamu mengatakan Korintus itu yang tulis Paulus, tapi itu bukan firman Tuhan kamu bilang. Nah, logikamu itu harus pakai secara menyeluruh. Kitabmu menyuruh untuk mengimani kitab Taurat, suruh mengimani kitab Zabur, Mazmur, dan suruh mengimani kitab Injil. Sedangkan semua kitab-kitab ini ditulis oleh manusia. Dan kitab-kitab itu tidak secara literally Tuhan ngomong langsung kepada manusia. Ada beberapa itu yang narasi, cerita sejarah, tapi itu firman Tuhan. Kenapa? Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang firman Allah. Jadi kamu gak bisa. Sebenarnya harusnya ini cewek ini siapa ini saya gak tahu juga. Kamu itu sedang berusaha disesatkan sama Felix Xiao. Nah kamu belajar firman Tuhan lagi sama Felix Xiao. Kenapa tanya sama si Felix? Dia aja Katolik, dia aja Kristen tapi gak jelas. Dan kemudian dia berpindah agama ya karena ketidakjelasannya, tidak mengertiannya tentang firman Tuhan gitu loh. Dan kamu berusaha disesatkan sama Felix Xiao. Felix, saya tanya sekali lagi, coba jawab. Kitabmu menyuruh kamu untuk beriman pada kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab Injil. Siapa yang tulis kitab Taurat, Felix? Siapa yang tulis kitab Mazmur? Tolong jawab dengan baik supaya kamu bisa mempertanggungjawabkan perkataanmu bahwa tulisan Paulus itu bukan firman Tuhan. Nah, memang jelas ya, dalam kitab Paulus itu dibilang tidak boleh memiliki pasangan yang tidak seimbang, tidak seiman. Saya akan bahas ini, tapi kita nonton videonya dulu ya. Tapi ada nggak Yesus ngomong dia larang? Dia baru tahu deh. Aduh, baru tahu lagi gua nih mata kayak gitu tuh. Gua sangka sama aja semuanya. Nah, yaudah makanya kita harus buat segmen belajar Kristen dari Ustadz. Ya, ini statement dia ini telak banget sih. Kita belajar Kristen dari Ustadz. Ini sebenarnya sindiran yang telak banget. Kenapa? Kamu Ustadz, apa kompetensimu sehingga kamu mengajarkan kitab Injil dan mengajarkan Kristen?
Nah, ini Raymond tadi mengatakan benar tuh. Dia bilang, nah ini kan tulisan yang diwahyukan Tuhan. Loh, kalau kita mau jujur, semua kitab itu sebenarnya ya, itu kan sebenarnya wahyu Tuhan. Yang mana wahyu Tuhan ini mengatur semua sejarah, mengatur semua apa yang dikatakan penulis. Nah, orang-orang seperti mereka itu mengerti loh. Ini si Ustadz Felix ini yang ngakunya Kristen, ini apa yang kamu tahu gitu loh. Iya kan? Kasihan. Kita langsung dengar lagi, kita lanjutkan lagi. Ini berarti surat kan berdasarkan wahyu. Ya. Kalau misalnya dianalisa lagi secara statistik nih, cowok Muslim nikah sama cewek yang Kristen, ada chance kecil di mana cowoknya yang murtad. Ya, bisa banget. Karena sebenarnya kalau menurut by the way gini ya, aku jelasin dulu ya. Keyakinan orang-orang Kristen adalah sebenarnya surat-surat Paulus itu termasuk adalah firman Tuhan. Karena dibimbing oleh Roh Kudus, kata mereka. Cuman kan nggak langsung dari Yesusnya. Tapi kalau Yesusnya aku yakin juga pasti ketika dia nganjurin menikah, pasti menikah dengan satu iman. Karena secara logika pun sebenarnya semakin kalau visi kita, kan Ray bahas visi tadi pas jelasin bisnis nih. Nah, visi itu penting banget tuh dalam pernikahan. Kalau visinya beda, itu bisa kacau tuh pernikahan tuh. Tapi kalau yang lain-lain beda masih oke sebenarnya. Nah, contoh ya, misalnya kalau kita lihat ya, di dunia motivasi zaman sekarang, psikologi, ternyata cewek itu memberikan influence, cowok itu yang memutuskan. Tapi influence adalah cewek. Betul. Dalam beberapa kasus, cewek itu lebih powerful daripada laki-laki. Bukan beberapa sih. Nah, tapi kita harus tahu who is deciding tetap laki-laki. Gitu, walaupun influence-nya pada perempuan. Makanya laki-laki tetap boleh menikahin yang non muslim atau yang bukan non muslim ya, ahli kitab namanya. Gitu. Menjawab nggak pertanyaannya? Menjawab ya. Jadi Bukan jadi nggak masalah standar ganda ya, karena beda konteksnya gitu. Ngerti kan? Gak perlu gue jelasin ulang kan? Dia udah nanya ke gue nih soalnya. Ngerti ya, oke lah. Oke, gimana? Nah, pertanyaan lain. So far bisa dijawab semua loh sama Ustadz Felix loh. Iya sih. Ya sebenarnya Ustadz Felix bisa jawab sih, tapi ngawur. Ya oke, kita akan bahas. Saya seneng nih bahas soal ini. Sebenarnya saya punya buku yang bahas tentang ini, tapi ya nggak pernah saya cetak. Ya alasannya tahulah ya kenapa saya nggak pernah cetak, karena dana jelas nggak ada. Makanya saya nggak cetak. Oke, kita akan bahas ini ya. Kita akan bahas apa kata Alkitab soal pasangan yang beda iman. Jangan sampai nih Felix Yau ini ya dia bikin sesat kalian nih. Apa kata Alkitab soal pasangan yang tidak seiman? Nah, dalam kitab Ulangan, tadi kan Felix bilang, wah dalam Kristen itu kitab Korintus, bukan firman Tuhan, bukan ini, tidak ada perkataan Yesus. Sekarang saya kasih tahu. Ini sekarang langsung Tuhan Allah berfirman nih dalam Ulangan 7 ayat yang ketiga, dikatakan, janganlah, apa dikatakan situ? Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Nah, ini statement perkataan dari Allah yang melarang bangsa Israel untuk menikah dengan orang yang tidak sebangsanya, yang tidak seiman dengan mereka. Jadi ini secara jelas Tuhan itu melarang. Dan kalau bangsa Israel itu dilarang menikah dengan beda suku, itu bukan karena semata-mata sukunya, karena perbedaan iman. Dan ini prinsip ini juga, ini sebenarnya di dalam Kristen juga memegang prinsip ini. Sehingga Korintus itu, surat Paulus itu sebenarnya hanya menekankan tentang tafsiran dari ulangan ini yang kemudian ditulis ulang Paulus untuk menasihati jemaat Korintus. Nah, akarnya itu berasal dari kitab Ulangan ini, yang artinya tidak boleh menikah dengan pasangan yang gak seimbang. Mengerti Felix? Nah, kalau ngomong itu biasakan untuk memakai referensi. Nah, kalian juga YouTuber itu yang penontonnya banyak, kalian kalau mendatangkan narasumber, datangkan narasumber itu yang kompeten gitu loh. Sekali-kali datangkan orang yang kompeten, datangkan orang yang benar-benar punya ilmu tentang kekristenan. Sekarang ini ada tren aneh ya, ada tren aneh yang mana belajar Kristen dari ustadz-ustadz. Makanya aneh gitu.
Belajar Islam dari ustadz, belajar Kristen dari pendeta, gitu loh yang bener. Aneh. Ya, kita lanjut ya. Nah, apa alasan Tuhan melarang pasangan yang beda iman? Ini kita menjadi pertanyaan yang sangat-sangat esensial. Kenapa? Nah, bangsa lain itu hidup jahat ya. Ini bangsa-bangsa Amori, orang Het, orang Yebus, orang Hewi, Gigasi, Sidon, Arki, Sin, Shemar. Dalam kitab ini semua dilarang karena mereka hidup jahat. Hidup jahat itu yang mengorbankan anak, mereka yang menyembah berhala, mereka melakukan tindakan yang keji, mutilasi dan lain-lain. Itu karena mereka memiliki prinsip wawasan dunia, worldview berbeda dengan kita, orang Kristen begitu. Jadi kalau kita itu menikah sama orang beda agama, jelas prinsipnya beda. Salah satu contoh, dalam Kristen kan pasangan harus setia kepada pasangan. Tapi kan dalam agama lain ya kamu namanya setia sama pasangan itu berarti punya istri 2. Kalau punya istri 2 itu berarti amalnya makin banyak. Ini kan dua prinsip yang berbeda gitu loh. Nah, kalau kamu menikah contohnya Mbak tadi ya, Mbak siapa itu? Kalau kamu menikah kemudian suami minta izin, minta poligami, kamu mau larang? Nggak bisa dong. Dalam Kristen nggak boleh tuh. Tapi kan dalam Islam diizinkan. Kamu repot itu, Mbak. Jadi prinsip hidupnya berbeda. Kalau kita lihat ya, di sini ya. Ini kejahatannya ini, lifestyle-nya beda ya. Di sini hubungan seks yang kelewat batas dan bobrok, sodomi, bestialitas, pertumbuhan binatang, ilmu gaib, jambi-jambi, spiritisme, korbanin anak dalam api dan lain-lain semua sudah tercatat sini. Itulah kenapa kejahatan mereka begitu dalam. Itu konteksnya mereka ya jahat seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang ya kita intinya memiliki prinsip yang berbeda seperti yang saya bilang tadi ya. Yang kedua, umat yang kudus. Kita itu adalah umat pilihan Allah, umat yang kudus. Jadi bangsa Israel dipanggil itu menjadi umat yang kudus. Dan kita juga sebagai orang Kristen ini kan sudah dikuduskan. Dan kita berbeda dengan orang yang ada di luar sana. Itu tercatat dalam Keluaran 19 ayat 2, Hakim-Hakim 3 ayat 6, Hakim 17 ayat 21. Nah, mereka juga adalah penyembah dewi-dewi, Astoret, Asyera, Asnat. Dewi mereka dilambangkan sebagai pelacur suci dan lain-lain. Jadi ini adalah perbedaan yang sangat mendasar. Bagaimana kita memiliki Tuhan yang berbeda. Sehingga ketika kita menikah dengan yang beda agama, beda iman, ya dia Tuhannya lain gitu. Kita bisa keikut mereka kemudian nanti. Bukan lagi setia kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita kemudian menyembah Allah yang sebenarnya tidak sama dengan Allah yang sesungguhnya. Oke, teman-teman ya. Jadi itulah fitnahan dari Tante Louis. Dan sebagai bukti ya, cewek cantik ini mau disesatkan, dia tulis. Jadi ini channel Tante Louis yang memfitnah Ustadz Felix Xiao dan Feren Ornella. Ya, siapa itu Feren Ornella? Ya kalian ketik sendirilah, gampang kok. Ya, ketik aja Feren Ornella langsung muncul siapa dia, biodatanya, pekerjaannya. Sekarang udah zaman medsos, gampang teman-teman. Nyari informasi itu cukup gampang sekali. Ya, kalian boleh cari tahu siapa orang ini. Dan dari jawaban-jawaban dia dan cara dia bernarasi aja udah kelihatan ini orang pintar. Jadi nggak perlu kamu takutkan Tante Louis. Cuman saya lihat Tante Louis ini ketakutan karena dia melihat ya bahwa Feren Ornella ini akan menemukan kebenaran kalau dia terus belajar. Ini yang dia takutkan. Feren ini kan Kristen, influence, banyak penggemar. Dia takut Feren ini lama-lama akan jadi mualaf setelah belajar dari Ustadz Felix Xiao. Nah, itulah yang dia takutkan. Ditakuti itu teman-teman. Nah, ini kan lucu gitu. Saya bingung ya, kenapa kalian begitu takut kalau orang belajar Islam? Sedangkan kami senang-senang saja kalau ada orang Muslim yang mau belajar kekristenan. Kita oke. Coba lihat. Ya, kita sangat oke kalau orang mau belajar perbandingan agama. Karena menurut kita nggak perlu ditutup-tutupi. Kebenaran akan tetap benar, teman-teman. Nggak perlu kita takuti. Jadi kalau mereka ini takut sekali. Orang Kristen itu belajar Islam. Takut sekali, teman-teman. Ya. Terus fitnahannya luar biasa nih. Dia bilang Ustadz Felix Xiao ini nggak ngerti kekristenan. Jadi sangat lucu kalau belajarnya dari Ustadz Felix Xiao. Di sini saya mau sampaikan ya. Itu kan menurut pandanganmu. Menurut pandangan kita, Ustadz Felix Xiao jauh lebih ngerti kekristenan daripada kalian. Kita lihat bagaimana Ustadz Felix Xiao menjelaskan sejarah Kristen. Sejarah kenapa bisa ada agama Kristen.
Dan dia cukup ngerti, cukup mahir, apalagi dia berteman dengan banyak pendeta juga. Kalau mau diuji, ya udah, coba tes. Ustadz Felix Xiao debat misalnya. Itu masih oke. Jangan kamu tuduh orang nggak ngerti, tapi itu dari sudut pandang kamu. Kecuali dari sudut pandang orang Islam. Orang Islam banyak yang bilang, oh Ustadz Felix Xiao nggak ngerti Kristen. Boleh. Sama seperti misalnya saya bilang, yang namanya ya si Johnny Elia Miron itu nggak ngerti kekristenan. Yang ngomong bukan saya, tapi pendeta. Jadi kalau saya ngomong, mungkin kalian nggak percaya. Oh, kamu Islam. Nggak fair gitu kan. Oh, kamu nggak suka dia. Ini nggak. Saya kasih nampak statement dari pendeta. Jadi pendeta yang mengatakan bahwa Elia Miron nggak ngerti. Nah, itu oke. Dari sesama Kristen. Kalau kamu bilang Ustadz Felix yang nggak ngerti, minimal kamu bawa deh dari orang Islam yang pintar, yang diakui, yang mengatakan Ustadz Felix yang nggak ngerti. Itu baru apple to apple, baru adil. Kalau kamu kan karena narasi dan tendensi kebencian kamu. Karena kebencian kamu saja kepada Ustadz Felix Xiao, kamu bilang dia nggak ngerti. Padahal ngerti nggak ngerti tinggal diuji. Tinggal diuji, ya itu yang pertama. Terus kalau kita bicara Feren. Feren ini kan orang Kristen. Dia punya pendeta. Dia punya pemahaman Kristen yang menurut saya ya, cukup bagus, karena saya beberapa kali dengar statement Kristen dia. Dan dia ngerti tentang sejarah, ngerti tentang kekristenan itu seperti apa, imannya seperti apa. Jadi Feren itu belajar dari dua sumber, dan itu sangat fair. Dia belajar dari Felix Xiao, artinya pandangan orang Islam kepada Kristen gimana, dan pandangan Kristen ya dari sumber pendetanya sendiri, atau pastornya, atau dari internal Kristen. Dari dua hal inilah baru kita bandingkan nanti. Betul nggak? Ada satu masalah nih teman-teman. Apakah kita cuma dengar sepihak? Atau dua-dua? Atau semua? Coba saya tanya kalian. Lebih fair kita dengar semua kan? Saya dulu mencari kebenaran ini teman-teman. Saya tulis dulu persamaan Islam dan Kristen. Baru perbedaannya. Kita lihat dari mana bisa ada perbedaan gitu. Kenapa bisa ada perbedaan? Oh dari sini, dari sini, dari sini. Dari situ saya belajar. Perbedaan ini siapa yang benar? Yang ini atau yang ini yang benar? Kalau kita bandingkan dua agama ini kan nggak bisa sama-sama mengklaim benar. Ya udah kita cari sumber eksternal. Kita gunakan ya pemahaman secara logiknya seperti apa. Kita lihat timeline sejarahnya. Kita lihat mana yang cocok, mana yang lebih benar. Gunakanlah data sebagai perbandingan. Jadi kalau Feren mau belajar dari sudut pandang Islam ya silakan. Kan silakan saja. Kalau memang kamu pede Kristen benar, kenapa takut? Kalau pede benar. Kalau nggak pede, ya memang susah. Kebanyakan teman-teman kita ini nggak pede. Nggak pede, sehingga dia takut orang belajar kebenaran. Dan Ustadz Felix Xiao mempertanyakan, Korintus kan surat dari Paulus, bukan firman Tuhan. Betul. Korintus kan memang surat dari Paulus. Bahkan Paulus pun nggak nyangka. Nggak nyangka bahwa tulisan dia akan jadi kitab suci. Coba kamu kalau ketemu Paulus. Paulus pun terkejut. Dari sekian banyak surat-suratnya, bisa segitu banyaknya yang jadi kitab suci. Terus kamu balikkan. Siapa yang nulis Mazmur? Siapa yang tulis Taurat? Bukankah Islam juga disuruh mengimani kitab-kitab terdahulu? Sekarang saya mau tanya, dari mana kamu tahu kitab yang kamu pegang sekarang itu adalah kitab yang benar? Kami disuruh mengimani bahwa pernah ada zaman di mana para nabi itu mengajarkan agama yang benar sebelum diselewengkan. Yesus atau Nabi Isa yang kami yakini itu pernah mengajarkan Injil yang benar, yang tidak diselewengkan. Itu yang kami disuruh imani. Tapi kalau kita bicara ya yang namanya surat Paulus, itu bukan Injil coy. Itu Biblos. Orang Kristen aja yang awam sebenarnya tahu. Tapi ini kan coba menipu. Tante Lucy ini coba menipu. Ini orang Kristen ya. Kalian yang dengar ini, saya tanya kalian. Kalian tahu nggak beda Injil sama Bible? Apa itu Injil? Apa itu Bible? Orang Kristen saya rasa tahu setengahnya, lebih lah, mayoritas tahu. Injil itu cuma 4 kitab, betul nggak? Markus, Lukas, Matius, Yohanes.
4 kitab inilah yang disebut Injil. Kalau yang lain, kitab-kitab lain, dan semua disebut Bible. Betul nggak? Jadi sejak kapan Korintus jadi Injil? Halo, Korintus nggak pernah jadi Injil ya, surat Korintus. Jadi jangan kamu sotoy nanya sesuatu yang nggak benar. Terus kalau mau dibahas lagi, Paulus diilhami oleh Roh Kudus. Ya, Paulus diilhami oleh Roh Kudus, dan yang semua dia tulis itu berasal dari Tuhan. Kalau patokannya semua berasal dari Tuhan, hari ini saya ngomong atas izin Tuhan juga. Betul nggak? Saya bisa buat konten ini atas izin Allah. Kalau Allah tidak berkehendak saya buat konten ini, maka nggak jadi konten ini. Itu maksud atas izin Tuhan. Bukan, wah ini firman Tuhan pasti. Enggak, teman-teman. Tulisan yang dibuat Paulus belum tentu firman Tuhan. Belum tentu diinspirasi Tuhan. Bisa jadi yang inspirasi dia roh yang lain. Bisa jadi roh yang lain. Saya ambil contoh ya. Nah, ini tulisan Paulus, teman-teman. Galatia. Hai anak-anakku. Nah, ini Paulus ngomong nih sama pengikut-pengikutnya. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Sejak kapan Paulus tahu rasanya bersalin? Saya bingung ya, apakah Paulus pernah mengalami persalinan sehingga dia tahu? Ini jarang sekali orang bilang, aduh sakit kali perutku, rasanya seperti bersalin gitu. Jarang sekali dipakai kalimat perumpamaan seperti itu oleh pria ya. Kalau wanita mungkin gitu. Wanita bisa aja bilang, aduh sakit kali perutku seperti mau bersalin. Karena dia pernah merasakannya. Yang pernah bersalin pernah merasakannya. Kalau pria nggak pernah rasakan. Kalau saya ngomong, aduh perutku sakit seperti bersalin. Seperti sakit bersalin. Ditanya sama teman. Memangnya kau udah pernah bersalin? Oh iya nggak pernah. Jadi gimana kamu bisa menyamakan hal itu? Kenapa kamu bisa samakan? Oh nggak tahu, firman dari Tuhan gitu ya. Oh saya diinspirasi Tuhan. Tuhan yang ngomong sama saya, rasanya itu seperti sakit bersalin. Apakah seperti itu? Apakah seperti itu teman-teman? Silakan kalian jawab. Padahal ya, di lain ayat juga, ini pengakuan langsung dari Paulus. Ini pengakuan langsung dari Paulus ya, buat Tante Louis. Saya lihat kamu kurang belajar, kamu nggak ngerti tentang Bible. Untuk itu saya bantu. Di 2 Korintus 11, 17 teman-teman ya. Apa yang aku katakan, ya ini Paulus ya. Apa yang Paulus katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Jadi bukan menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ya. Jadi Paulus itu ngomong bukan atas firman Tuhan, tapi sebagai orang bodoh. Apakah itu nggak cukup kuat untuk menjelaskan bahwa Paulus sendiri itu sadar bahwa yang dia tulis itu ya atas dirinya sendiri, bukan atas firman Tuhan. Semoga teman-teman Kristen bisa nangkap ini ya. Bisa nangkap. Terus yang paling konyol sebenarnya, ya paling konyol teman-teman, Louis Prasetyo marah-marah, menuduh Ustadz Felix menyesatkan orang, bla 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 bli bli gitu kan. Padahal kalau kalian nonton konten tersebut, dan tadi juga tersampaikan oleh Ustadz Felix Xiao, bahwa dia meyakini, ya menurut Ustadz Felix Xiao, dia meyakini bahwa kalaupun Yesus masih ada, kalaupun kalian bisa dengar langsung dari Yesus, maka Yesus juga akan mengatakan untuk melarang orang menikah dengan yang beda iman. Yesus melarang orang menikah beda iman. Artinya sepakat dong, Tante Louis dalam hal ini sepakat dengan Ustadz Felix Xiao. Yang disampaikan Ustadz Felix Xiao sesuai dengan yang kamu jabarkan. Jadi kenapa kamu marah-marah? Kecuali Ustadz Felix Xiao bilang, oh enggak, Yesus saja nyuruh enggak apa-apa, menikah beda iman, silakan menikah. Itu Ustadz Felix Xiao ngelantur, ngarang, nggak sesuai dengan kekristenan. Itu boleh kamu komplain, boleh kamu bilang dia menyesatkan. Tetapi Ustadz Felix Xiao ngomong sesuai dengan yang kamu jelaskan. Halo? Kadang kita lucu ya. Kadang kita
bantuin teman-teman Kristen, jelasin sesuai sudut pandang mereka, tapi malah kita difitnah sana sini. Sering kita sampaikan apa adanya, apa yang tertulis kita sampaikan, tapi kita tetap aja nanti ujung-ujungnya akan difitnah, akan dihujat oleh mereka. Belum lagi paling ekstrim dilaporkan ya, sama seperti yang saya alami. Dilaporkan berjilid-jilid, bukan sekali, berjilid-jilid. Dengan segala cara mereka upayakan kita celaka. Ngeri. Ustaz Felix udah jelasin, nggak boleh menikah beda iman. Ya udah clear gitu. Ngapain kamu komplainin? Kamu hanya nggak terima Ustaz Felix mengajarkan seorang wanita Kristen. Itu poinnya kan. Kamu nggak terima. Kamu nggak dengar bahwa pengajarannya sesuai atau tidak. Karena memang udah kebencian. Ya, udah kebencian yang ada dalam diri dia. Dan Tante Louis sendiri mengakui bahwa Paulus ini hanya menyalin atau mengulang, menjadikan kitab ulangan sebagai referensi. Karena di kitab ulangan udah dikatakan nggak boleh menikah dengan beda bangsa, beda agama. Itu lebih ngeri lagi, beda bangsa aja nggak boleh. Oh, beda bangsa itu artinya dia beda agama. Siapa bilang? Bisa jadi beda bangsa, satu agama. Kan begitu. Banyak juga yang seperti itu. Beda bangsa, agamanya sama kok. Kalau perjanjian lama ini memang agak lebih ngeri gitu kan. Jadi kalau Tante Louis bilang, oh YouTuber-YouTuber top ini, yang banyak penontonnya, banyak pengaruhnya, kalau ngomong harus pakai referensi. Saya udah kasih referensi. Tante Louis yang nggak punya referensi. Betul nggak? Kamu cuman mengutip-ngutip, kamu cuman kasih nampak PowerPoint. Apa kamu mau seperti Polycarpus yang lain, cuman modal congor PowerPoint? Jadi kalau dibilang sekarang ada tren aneh, yaitu belajar Kristen dari Ustadz. Perasaan biasa aja ya. Bukankah belajar itu bisa dari siapa saja, tetapi yang paling penting, setelah kita belajar, kita cross-check. Itulah kenapa saya selalu ngomong sama penonton saya, jangan malas cross-check. Berkali-kali saya sampaikan, ya kalian boleh dengar dari saya, tapi jangan 100% kalian telan begitu saja. Kalian cari, apa yang saya sampaikan benar nggak? Karena lebih bagus kalian cari sendiri, dan itu akan lebih masuk di otak kita. Sama kayak kita misalnya nyetir. Ya, kita nyetir. Kalian belajar sendiri, cari tahu sendiri jalan, dibandingkan kalian cuma ikut teman kalian bilang belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok lurus. Ya, kalian akan lebih gampang tahu kalau kalian yang alami sendiri. Kalian yang cari sendiri jalan itu. Kalian mau nanya orang juga bisa, ya mau tersesat duluan juga bisa, mau pakai Google Map tapi kalian zoom, kalian lihat-lihat jalannya juga bisa. Dibandingkan kalian cuma ikut perintah orang. Berkali-kali saya sampaikan. Kalian kalau terima informasi, cross-check. Cross-check. Karena banyak orang yang lancar ngomongnya, ya, lancar meyakinkan sekali ngomongnya, belum tentu benar. Belum tentu benar. Ini buat orang Kristen saya sampaikan. Billy Lin itu berapa kali saya dapati, saat dia berdebat sama orang Trinitas, dia kasih dalilnya itu salah semua. Banyak yang salah. Ya, dia kasih dalil begini. Wah, pede sekali ngomong. Temannya, pendukungnya semua tepuk tangan. Padahal itu salah referensinya. Sok-sok bahas Ibrani ya, bawa-bawa Ibrani. Dia pikir orang kalau udah bawa Ibrani nggak cross-check. Ini kalian harus tahu, banyak sekali orang yang mau menyesatkan kita. Untuk itu, cari tahu. Saya ngomong seperti ini, kalian buka datanya. Kalian lihat, benar nggak yang saya sampaikan? Jangan-jangan tadi data yang saya tampilkan itu buatan saya sendiri. Jangan-jangan kan gitu. Saya dengan senang hati suka kalau penonton itu aktif untuk belajar. Begitu juga dengan penonton di Tante Louis, penonton di channel-channel Kristen. Saya berharap kalian belajar. Jangan telan mentah-mentah. Apalagi kalau yang ngomong ini orang yang reputasinya kurang bagus. Contoh Wak Labu ya, kita tahu bagaimana reputasi dia. Kalian lihat analisa dia, terjadi atau tidak kebanyakan? Enggak. Dari fitnah saya pernah masuk penjara lah, fitnah saya bakal beginilah, bakal begitu. Coba lihat apa yang dia sampaikan terjadi nggak? Enggak, teman-teman. Kalau saya ngomong apa adanya, kalian bisa cek apa yang saya sampaikan terjadi atau tidak. Kenapa bisa terjadi? Karena analisa saya semua pakai data. Jadi kalau dibilang ada tren belajar dari Ustadz, ya
Monggo, silakan. Bukankah lebih bagus buat kalian supaya jadi ada konten untuk mereaksi statement Ustadz tersebut? Kalian tinggal reaksi, kalian tinggal sampaikan. Dan sekali lagi, saya yakin orang-orang yang belajar Kristen dari Ustadz, mereka juga belajar Kristen dari pendeta. Nggak mungkin mereka hanya belajar dari Ustadz. Contohnya, orang belajar dari Kodondi ya. Banyak orang Kristen datang ke tempat Kodondi belajar kekristenan. Kalian nggak terima, kalian nggak senang. Betul nggak? Sering sekali ya Andre Tungtung bilang ini orang-orang Kristen ngawur juga gitu. Kok belajar Kristen dari Kodondi? Tentu saja mereka juga belajar dari orang-orang Kristen. Belajar dari pendeta. Bahkan pendeta aja belajar dari Kodondi. Banyak panatua, pendeta belajar kan. Kenapa? Ya karena mereka mau lihat data pembandingnya. Mereka hanya ingin tahu perbandingannya seperti apa. Mereka ingin dapat sumber dari yang luar. Supaya nanti di cross check, supaya nanti mereka pelajari. Kodondi juga kasihkan datanya dari mana, sumbernya dari mana. Bukan dari Kodondi. Omongan Kodondi itu selalu ada datanya. Bukan bacotan seperti yang kalian lakukan. Betul nggak? Kodondi itu kan kalau ngomong ini referensinya, ini datanya, ini kitabnya. Dikasih lihat lagi kitabnya. Dengan tujuan apa? Kalian cross check, kalian cari tahu benar nggak itu. Jadi semua ada datanya. Dan sah-sah saja. Yang seperti itu sah-sah saja. Lebih parahnya, kalau orang ngasih data palsu seperti yang dilakukan channel-channel Polycardus. Bahas Islam, tapi bawanya hadis palsu. Bawanya sumber nggak jelas. Bawanya PowerPoint yang dia buat sendiri. Nah, itu yang kacau. Tapi kalian bilang itu berapologet. Nah, ini lebih aneh. Bawa sumber yang nggak jelas, yang isinya fitnah, begitu dikritisi nggak terima. Apalagi kalau sampai ada yang masuk penjara. Kalian bilang, wah mereka membela iman. Halo, mereka membuat konten fitnah. Mereka memelintir ayat kitab suci orang lain. Mereka mengajarkan kesesatan. Begitu ditangkap nggak terima. Aneh. Aneh. Jadi buat Tante Louis, ya tinggal diuji. Siapa yang lebih ngerti Bible, Ko Felix atau kamu? Sesimpel itu kok. Semua bisa diuji. Yang paling penting jangan tendensinya, narasinya itu ya karena kebencian. Niatnya itu karena benci, jangan. Niatnya untuk belajar, sama-sama belajar. Ya, dalam hal ini, ya saya tahu kalau Feren ini kan seorang talent. Ya, dia seorang talent yang diundang sebagai penanya, ya sebagai salah satu narasumber, ikut ngobrol, sah-sah saja. Dan Ko Felix itu juga punya beban moral untuk menyampaikan apa adanya. Karena saya yakin kalau Ko Felix ngomongnya sembarangan, apalagi dia membahas iman Kristen sembarangan, yang menyesatkan dan sebagainya, bisa ditangkap dia. Betul nggak? Bisa ditangkap. Misalnya, yang saya sampaikan nggak ada referensinya. Oh iya, Kristen tuh begini-begini. Oh, Kristen tuh penyembah ini. Oh, Kristen tuh sebenarnya ajarannya begini-begini. Tapi nggak ada datanya. Masuk penjara saya salah-salah, teman-teman. Apalagi ditonton oleh begitu banyak orang. Makin tinggi posisi kamu, makin banyak orang nonton, makin berbahaya kalau kamu salah dalam berucap. Itulah saya bilang jadi terkenal tuh beban. Kalau nggak terkenal kita buat salah dikit, masih oke lah, orang masih bisa toleransi. Kalau udah terkenal buat salah atau silap dikit, gawat teman-teman. Gawat. Itulah kenapa saya nggak pingin terkenal. Nggak pingin. Jadi buat Tante Louis, ya kamu tunggu saja Ustadz Felixio ada salah ngomong atau apa, ya kamu silakan uji hal tersebut. Selesai, sesimpel itu. Oke, jadi jangan cuma bacotan, toh Ustadz Felix menjelaskan sesuai dengan yang kamu sampaikan, ya, bahwa Kristen itu nggak boleh menikah dengan yang beda iman. Takutnya nanti ketarik. Ya, takutnya nanti ikut berpaling, malah menjadi menyembah berhala. Saya agak bingung ya. Pengertian berhala aja Tante Louis nampaknya nggak tahu. Tapi kalau saya bahas lagi nanti terlalu panjang. Takutnya terlalu panjang. Tapi cukuplah di sini. Ya, makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Terus sama-sama belajar. Jangan jenuh-jenuh untuk mencari tahu. Ya, jangan cuman dengarkan dari video-video aja. Ya, cuman, oh si A ngomong pasti benar. Enggak. Belum tentu. Belum tentu. Jadi cari sendiri. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.
Ayo, masa nggak hafal surat pendek ini? Arahita ladhi katibu bidin Badalikal ladhi yatul wil miskin Fadzalikal ladzi yatul yatim wala yahudu ala wil miskin. terus Apa ya? Lupa lagi. lupa masih belum. Oke, Bapak silakan. Wah, teman-teman surat Al-Maun masa nggak ada yang bisa? Bapak siapa namanya? Beni. Bapak Beni dari Islam atau Kristen? Islam. Oke, silakan Pak. Bismillah. Ini jawab apa langsung ini aja? Ya, surat apa tadi? Surat Al-Baqarah Surat 183. Loh, bukan, udah ganti pertanyaan. Ya, surat apa tadi? Ar-Ra'd tadi ya? Ya, surat apa itu? Al-Maun. Ya, Oke, surat Al-Maun. Ar-Ra'd alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim la tarawunnal jahim inna la tarawunnal jahim. Salah Pak, beda surat itu. Oke, ganti pertanyaan teman-teman. Masih belum, padahal gampang loh. Ara'aital ladzi yuhadzibu bid-din fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oke, masih belum teman-teman. Ada yang tahu apa yang disebut sebagai malam nuzulul Quran? Oke, Ibu. Sini dulu. Bentar dulu. Ibu siapa? Namanya? Biasa. Udah biasa. Iya, Ibu siapa? Ibu Sisilia. Ibu Sisilia. Apa yang dimaksud malam nuzul Quran? Alam turunnya Al-Quran. Dan 17 kapan Ramadan. diturunkannya Al-Quran? 17 Ramadan. 17 Ramadan. Tepat Ibu Sisilia. Balik Bu ke Tuhan yang benar. Biar Ibu diselamatkan. Oke. Kata Allah Bu. Waduh. Ini berkat dari Tuhannya Yesus. Ibu Oke, Sisilia. terima kasih. Kocak teman-teman murtadinya. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi. Ada yang tahu doa buka puasa yang diajarkan Nabi? Yang diajarkan Nabi ya, silakan Mbak. Yang doa buka puasa yang diajarkan Nabi yang Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizkika afrotu bi rahmatika ya arhamar rahim. Bukan yang itu kebetulan. Jadi ada doa puasa yang diajarkan Nabi Sahih. Ada yang tahu nggak? Bukan Allahumma lakasumtu. Bukan. Kata Nabi itu aku samain juga dahabad domantu wa tabatil uru insya Allah. Itu. Oke, lagi teman-teman. Mungkin aku mau karena di bulan puasa ini Quran yang Ibu lantunkan itu pahalanya berlipat ganda. Ada yang bisa melafalkan surah At-Takasur? Silakan Mbak, At-Takasur. Bapak siapa? Bapak Soekardi. Bapak Soekardi. Dari Islam ya Pak ya? Islam. Silakan Pak. Alhaakumut takasur hatta sirtum wakabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla la ta'lamun. Imal yakin summa la tarawunha yakin summa la tus'aluna yawma si'anin. Summa la tarawunna. Ainal yakin summa la tus'aluna yawma si'anin. Oke. Bapak siapa tadi? Bapak Soekardi. Bapak Soekardi. Masya Allah. Itu Pak. Oke, teman-teman, kita kayaknya 2 atau 1 pertanyaan lagi nanti disambung buka puasa. Habis itu kita lanjut dan Maksudnya ayat berapa? ya Kalau ayatnya kalau nggak salah di ayat 14 Pak, yang berbunyi lain sakartum ya lajinakum wal ingkapatum inna adalah sajid. Itu di surat Al-Baqarah. Perintah menjalankan puasa. gimana tuh artinya? Artinya ayat orang-orang yang beriman berpuasalah seperti kamu berpuasa sama seperti saya. Masih kurang tepat, Pak. Oke, ganti. Udah pada browsing soalnya Bapak Ibu.
Oke, tadi saya menyampaikan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah mengajarkan murid-muridnya salah satu surah dan itu diajarkan lama sekali. Ada yang tahu surat? Oke, selamat sore menjelang petang ibu-ibu, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu udah tahu maksud dan kedatangan kami di sini. Kita mau ngajak buka bersama yang seharusnya dilakukan rutin setiap Jumat. Dan Jumat kemarin mungkin maaf kalau ibu-ibu bapak-bapak menunggu. Kita lagi ada agenda yang mendesak dan mungkin jauh lebih penting. Oleh karenanya kita limpahkan hari ini Jumat. Kita bakal buka bersama bareng sama nanti seperti biasa ada kuis teman-teman. Oh iya, aku mau tanya untuk teman-temannya tadi pada dihubungin. Ini udah segini doang atau mau nanti ada lagi? Oh, masih ada yang dagang habis ini ke sini ya. Kebetulannya makanannya juga lagi pada jalan, teman-teman. Nah, di sini juga yang muslim berpuasa ya? Ya, soalnya sehubungan dengan puasa itu juga merupakan perintah wajib bagi Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk menunaikan ibadah puasa, yang mana puasa itu telah dianjurkan kepada nabi-nabi, kepada umat-umat terdahulu sebelum kamu, umatnya Nabi Muhammad. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, perintah puasa atau ibadah puasa yang kita lakukan, itu kita lakukan senajan hati kita ikhlas sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Ada beberapa aspek ibu-ibu, bapak-bapak dalam puasa yang harus kita perhatikan. Ibadah puasa itu tidak sekedar kegiatan mengganti jam makan kita. Tidak hanya sekedar menahan makan dan minum. Tetapi juga ada beberapa aspek-aspek yang disuruh oleh Allah dilakukan. Yakni ibadah kita harus kita tingkatkan. Hawa nafsu kita harus kita jaga dan kita pelihara. Termasuk juga syahwat. Kita harus tahan dulu selama berpuasa. Tutup lisan kita yang tadi kita ucapkan yang kurang baik, maka di bulan puasa ini kita berlomba-lomba melipat gandakan lisan kita yang awalnya kurang baik menjadi lebih baik. Karena apa Bapak Ibu? Di bulan puasa ini pahala dari Allah Ta'ala itu dibuka selimpah-limpahnya.